Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berikan tutorial mengenai bagaimana kita mengatur anggaran kas SKPD. Setelah dilakukan pengaturan data umum oleh penata usahaan, maka OPD harus mengatur anggaran kas masing-masing. Untuk itu, mari kita mulai. Di komputer saudara teman-teman ada Google Chrome, klik aja Google Chrome. Kemudian masuk ke sistem informasi seperti yang kita biasa lakukan pada saat penyusunan RKA Tua PPAS. Kemudian kita pilih sistem informasi. Karena mengatur anggaran kas itu adalah tugasnya Kasubag Program, maka kita masuk ke akun OPD. Saya contohkan di sini teman-teman, seperti akunnya keuangan PPKD. Saya masuk saja di akunnya PPKD. Kemudian sebelum Kasubag Program menginput anggaran kasnya, maka Kepala OPD memberikan fungsi untuk pengelolaan user. Jadi, untuk melihat OPD-nya bahwa sudah betul OPD-nya, maka perhatikan di sebelah kanan sini. Kemudian kita masuk ke penata usahaan. Sudah masuk direct penata usahaan ya, di dashboardnya penata usahaan. Kemudian pilih pengaturan, pengeluaran. Pilih pengaturan kelola user. Kemudian di sini OPD mengisi data diri Kasubag Program. Nama, ENIP, nama lengkapnya, nomor HP-nya, pangkat, golongan, NPWP, SKPD, kemudian golongan. Kemudian pilih jabatan. Pilih jabatan, pilih saja Kasubag Program. Kemudian isi juga lengkap datanya. Kemudian username-nya. Yang menjadi perhatian, mohon jangan diisi dengan NIP. Kalau kita contohkan Kasubag PPKD, username-nya tergantung OPD mau isi apa nih passwordnya, kemudian konfirmasi lagi. Selesai itu simpan. Kemudian Kepala OPD sudah memberikan mandat untuk mengatur anggaran kasnya OPD kepada Kasubag Program, karena tugasnya Kasubag Program adalah mengatur anggaran kas DPA. Kemudian note aja. Nah, sini. Nanti teman-teman saya berikan tutorial bagaimana kita tidak masuk lagi ke akunnya penganggaran langsung ke CPD. Mungkin nanti teman-teman lihat di videonya saya yang selanjutnya. Kemudian tadi sudah dibuat datanya semua. Kemudian saya pilih, saya masukkan Kasubag PPKD, passwordnya, kemudian saya loading. Artinya sudah masuk di dashboardnya penata usahaan khusus untuk Kasubag Program. Kasubag Program itu cuma diberikan
menu rencana anggaran kas dengan dokumen pelaksanaan anggaran, karena fungsinya untuk mengatur anggaran kas. Kemudian kita pilih rencana anggaran kas. Kita pilih rencana, masuk di penatasan pengeluaran, kemudian di rencana anggaran kas. Di rencana anggaran kas ini ada beberapa menu: pendapatan, belanja, pembiayaan, dokumen, rencana anggaran kas. Ini difungsikan untuk mengatur anggaran kasnya. Tapi kita fokusnya dulu ke belanja. Maka kita klik belanja. Kemudian setelah tampil begini, maka di sini sudah masuk di menu rincian anggaran kas. Jadi, Kasubag program bisa memberikan kepada operator siapa yang disetting untuk menginput anggaran kasnya. Kemudian kita pilih, perhatikan kursor saya yang di sebelah kanan, klik. Di sini ada dua, apa data rincian anggaran kasnya langsung Kasubag yang isi, atau kita save operator dulu. Misalnya kalau di kegiatan ini siapa yang disuruh untuk menginput, tinggal tambah operator. Misalkan gitu. Tapi kalau tidak, biarkan saja Kasubag program yang isi. Kemudian kembali lagi, pilih detail untuk masuk ke anggaran, untuk mengisi anggaran kasnya di mana. Maka pilihlah detail rencana anggaran kas. Setelah itu tampil. Jadi di sini tampil sub kegiatan. Jadi OPD nanti atau yang mengelola user ini Kasubag program merinci anggaran kasnya. Kita contohkan, misalkan saya pilih salah satu saja yang berhubungan dengan kegiatannya keuangan. Jika sudah dirinci rincian anggaran kasnya, maka dengan sendirinya akan muncul di rencana penyerapan. Kemudian caranya gimana? Kita pilih samping kiri, ubah rencana anggaran kas. Artinya, karena belum terisi rencana anggarannya kasnya ini, maka dia munculkan selisih. Artinya bahwa rencana anggaran ini kalau ketika diisi maka di sini 0 sesuai dengan angka ini, dan akan sesuai juga di sini. Kemudian kita pilih saja, kemudian kita tinggal mengisi di bulan berapa, kita isi rencana anggarannya kita. Maka akan di sini nanti tampil total RAK. Kemudian nanti di sini 0 selisihnya. Ya. Tapi ini belum saya coba. Kalau sudah selesai diisi, ini contoh saja ya, nanti kita lakukan bersama. Saya contohkan saja, nanti teman-teman yang lakukan. Kemudian selesai diisi, simpan. Setelah berhasil, simpan. Kita bisa melihat di mana, apakah rincian anggaran ini sudah sama, kita sudah perhatikan, akan terisi di semua di setiap bulannya Maret, misalnya di Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya akan ada angkanya. Berarti rincian anggaran kas kita sudah kita isi. Selesai itu, kita kembali lagi ke menu pengaturan di dashboard, menu utamanya. Kemudian bagaimana melihat rincian anggaran kas yang sudah kita atur. Caranya kita masuk di pengeluaran, kemudian kita pilih dokumen rencana anggaran kas. Artinya di sini bisa kita mencetak kalau ketika kita mengisi belanjanya. Saya coba saja ya, walaupun tidak diisi, tapi saya coba. Saya klik rak belanja, kemudian
Ya, kemudian saya pilih yang misalkan tadi yang sudah saya lakukan untuk pengaturan anggaran kasnya. Kemudian saya pilih cetak. Artinya di sini nanti ketika kita sudah atur nilai anggaran dengan sendirinya ada di sini, tapi ini belum saya atur karena saya cuma contohkan. Kemudian saya pilih cetak. Artinya sudah jelas bahwa di nilai RAK-nya 0, maka dia menyampaikan pesan bahwa dokumen pada jadwal ini tidak dapat dicetak karena nilai rencananya dan nilai RAK-nya tidak sama. Artinya jika kita sudah sama nilainya dengan sendirinya dia akan tampil. Jadi mungkin ada pemberitahuan ketika kita mengatur anggaran kas harus sama nilainya, tidak ada selisihnya. Yang kemudian juga diperhatikan ketika kita mengatur anggaran kas, si PD itu tidak menerima hasil koma. Makanya kita bulatkan, nanti sisanya kita masukkan kemana komanya. Itu si PD tidak menerima ekor koma di nilai di belakang koma. Ya misalnya kalau nilainya 500 sekian, koma gitu enggak. Nanti dibulatkan saja cara isinya, nanti sisanya disimpan di tempat mana. Nanti itulah tata cara yang saya bisa berikan tutorialnya. Kemungkinan nanti kepala OPD lagi akan membuat validasi. Pada saat dicetak nanti mungkin cetak dokumennya kata draft gitu. Artinya bahwa OPD harus lakukan validasi. Validasinya gampang, nanti dibikin lagi tutorialnya. Yang jelasnya lakukan dulu untuk penghimpunan rencana anggaran kasnya. Itu yang bisa saya berikan tutorialnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Atau nanti di video selanjutnya lagi untuk bagaimana validasi anggaran kasnya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.